Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani, SKN MKM. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Cokro Aminoto Makassar pada program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan. Sebagai seorang dosen yang menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Maka pada hari ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada bidang pendidikan, yaitu pengajaran. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Administrasi Rumah Sakit, yaitu mata kuliah wajib program studi Administrasi Rumah Sakit yang terdiri dari 2 SKS dan diprogramkan pada semester 3 atau semester ganjil. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, yaitu proses pemberian materi pada perkuliahan, sehingga pada mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami konsep dasar rumah sakit, konsep administrasi secara umum, kemudian rumah sakit yang adaptif, kemudian manajemen administrasi rumah sakit yang responsif, dan pemasaran rumah sakit serta kualitas pelayanan di rumah sakit. Selain itu, mahasiswa juga mampu memahami mengenai manajemen dan perencanaan di rumah sakit. Kemudian dengan CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu sikap, keterampilan umum, dan pengetahuan, di mana mahasiswa menguasai konsep rumah sakit dan menganalisis data menjadi informasi dengan menggunakan indikator kesehatan dan administrasi rumah sakit untuk pengambilan keputusan. Kemudian menunjang tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian menguasai konsep analisis di bidang perumahsakitan berdasarkan dimensi sosio-kultural dan lingkungan kerja di rumah sakit serta masyarakat. Kemudian menguasai komunikasi yang efektif di organisasi kesehatan dan organisasi rumah sakit, baik lisan atau tertulis dengan perorangan ataupun kelompok. Kemudian mampu menyediakan bahan data kelola organisasi untuk mengelola risiko berbasis sistem, budaya, perilaku, dan pemberdayaan organisasi, serta bahan analisis kebijakan publik untuk mengelola organisasi serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan rumah sakit. Kemudian mampu menggunakan data surveillance dan pengendalian ancaman kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian mampu merespon perubahan organisasi dengan menganalisis data dan berinovasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian menguasai konsep penelitian di bidang kesehatan rumah sakit atau administrasi rumah sakit dan menganalisis hasil penelitian, yang kemudian diturunkan pada CPMK capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu 1. Mampu memberdayakan organisasi dan membangun profesi administrasi rumah sakit, mengembangkan karir proses administrasi rumah sakit, dan penataan remunerasi profesi administrasi rumah sakit. Kemudian kedua, mengadvokasi perubahan kebijakan rumah sakit, asosiasi dan profesi pada tingkat individu dan komunitas. Ketiga, mampu menggunakan data surveillance dan pengendalian ancaman kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam meningkatkan derajat kesehatan. Keempat, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain.
Kelima, mengadvokasi perubahan kebijakan rumah sakit dan asosiasi serta profesi pada tingkat individu dan komunitas. Kemudian yang keenam, mampu menyediakan bahan tata kelola organisasi untuk mengelola risiko berbasis sistem, budaya, perilaku, dan pemberdayaan organisasi serta bahan kebijakan publik, legislatif, dan advokasi untuk mengelola organisasi serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan rumah sakit. Kemudian dari CPMK tersebut diturunkan ke sub CPMK, yaitu 14 kali pertemuan tidak termasuk UTS dan UAS. Kemudian untuk mendukung pembelajaran saya menggunakan berbagai literatur, baik itu dari jurnal, buku, e-book, atau artikel ilmiah, atau berdasarkan dari hasil-hasil penelitian yang pernah saya lakukan. Kemudian selanjutnya aspek interaction, yaitu forum interaksi atau diskusi dengan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran. Aspek yang saya lakukan adalah student center learning, di mana pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa sehingga mahasiswa aktif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu. Di antaranya adalah interaktif, small group discussion, atau self-direct learning. Itulah model interaksi yang saya gunakan. Kemudian ada aspek assessment, yaitu suatu proses penilaian yang diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi aspek dan indikator penilaian. Adapun aspek yang saya gunakan yaitu ada 6 bentuk, yaitu kehadiran 15%, penilaian tugas 15%, kuis 10%, keaktifan diskusi 10%, UTS 25%, dan UAS 25%. Indikator penilaian tersebut saya sampaikan pada pertemuan pertama di minggu awal perkuliahan. Demikian pemaparan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan memaparkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Masih sehat? Siap menerima materi? Oke, jadi sekarang kita akan masuk pada materi pertemuan ketiga untuk mata kuliah administrasi rumah sakit. Pada mata kuliah hari ini kita akan belajar tentang administrasi manajemen pelayanan. Jadi kemarin untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep rumah sakit dan bagaimana administrasi secara umum ya. Oke. Jadi kita akan masuk lagi di materi administrasi manajemen pelayanan. Oke, pendahuluannya di mana di dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 pada pasal 36 mengamatkan bahwa seluruh rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinik yang baik. Oke. Nah, namun sebelum saya melanjutkan materi, kita akan membahas sebelumnya tentang apa itu rumah sakit. Kan kalian sudah tahu tentang rumah sakit pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Tapi yang sekarang ada yang terbaru kan? Ada turunannya. Ada apa turunannya? Oke. Ya. Jadi sekarang turunannya apa? Ada di pasal 27 Peraturan Perundang-undangan ke-47 tahun 2021. Oke, jadi kita ada PP terbaru turunan dari Undang-Undang 44 tahun 2009, ada peraturan baru yaitu PP 47 tahun 2021. Oke. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kalian kan sudah paham bagaimana itu Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009. Maka kita akan mendiskusikan apa perbedaan dari PP undang-undang yang lalu dengan PP terbaru, ya. Jadi saya akan kita akan membagikan kelompok diskusi
FGD ya. Silakan dibagi dia menjadi tiga orang. Jadi kita punya 2 kelompok. Kalian diskusikan apa perbedaannya PP 247 dengan Undang-Undang 44. 3 menit untuk silakan membahas dan mempresentasikan materinya. Oke, silakan diskusi deh. Oke, cukup Bibi. Oke, cukup ya diskusinya. Oke, terima kasih. Ada kelompok yang bisa jelaskan untuk pertama jelaskan apa perbedaan yang signifikan dari Undang-Undang 44 tahun 2009 dengan PP 47. Oke, silakan dirinci. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas terkait perbedaan utama antara Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dengan PP 47 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan bidang perumahan. Adapun perbedaan utama antara kedua kebijakan tersebut, yang pertama itu kami melihat adanya tingkat kerincian pengaturan, yang dimana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 itu dia memberikan kerangka umum tentang rumah sakit, sedangkan PP Nomor 47 Tahun 2021 itu memberikan pengaturan yang lebih detail. Dan selanjutnya perizinan. PP 47 tahun 2021 mengatur tentang proses perizinan rumah sakit secara lebih rinci, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin operasional. Dan yang kelima, penyelenggaraan rumah sakit, di mana dari PP 47 tahun 2021 itu memberikan pedoman tentang penyelenggaraan rumah sakit secara keseluruhan, termasuk aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, serta manajemen mutu, standar yang berlaku. Terima kasih. Oke, baik, cukup sekian untuk cukup jelas ya perbedaan. Dan ke kelompok selanjutnya, silakan apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi. Adapun yang saya dapatkan mengenai perbedaan antara Undang-Undang 44 tahun 2009 dengan PP, jadi di pasal 27 Peraturan Pemerintah 47 tahun 2021, yang pertama, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban berupa melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas. Kemudian di pasal 52 Peraturan Pemerintah tahun 47 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021, kewajiban rumah sakit melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit. Ini lebih dirincikan, yaitu melaksanakan tugas sebagai berikut: memberikan konsultasi hukum, memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan, memberikan advokasi hukum, memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medik, mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi. Oke, terima kasih atas penjelasannya kelompok 2. Jadi sama ya bahwa di PP 47 tahun 2021 itu kita akan mendapatkan penjelasan secara rinci bagaimana tentang penyelenggaraan bidang perumahasakitan. Oke, ya. Jadi kemudian maka kita dalam administrasi rumah sakit itu menjadi semakin jelas bagaimana tata kelola rumah sakitnya, kemudian bagaimana tata kelola klinik yang baik. Jadi dia akan mewakili amanat undang-undang bahwa kita harus mempunyai penyelenggaraan rumah sakit yang baik secara tata kelola organisasi maupun tata kelola klinik. Ya, kemudian kita akan masuk pada materi. Kalian kan sudah mendapatkan pengertian dari apa itu rumah sakit di kedua peraturan yang sudah ada, ya, baik dari Undang-Undang Nomor 44, kemudian kita beralih pada PP 47. Nah,
Untuk rumah sakit sendiri pengertiannya adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan secara paripurna, perorangan, serta menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Oke. Kemudian rumah sakit dibagi menjadi dua jenis, yaitu rumah sakit umum dan khusus. Nah, sebelumnya kalian sudah paham kan bagaimana apa itu pelayanan secara paripurna? Apa itu? Ya, silakan deh. Ada yang tahu? Sudah tahu kan? Kita sudah ada di pertemuan pertama, kemudian ada juga di pertemuan kedua. So, kalian sudah paham secara garis besar. Apa itu? Yang kami pahami terkait apa itu paripurna, yaitu pelayanan kesehatan yang meliputi 4 dasar. Oke. Adapun empat hal dasar tersebut yaitu preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Oke, ya cukup baik penjelasannya Inci bahwa pelayanan kesehatan, lingkungan, dan masyarakat ya. Kemudian kalau untuk preventifnya Bu, iya, ya kan. Jadi kalau untuk preventifnya itu preventif kan kita akan menjaga kesehatan yang mengusahakan untuk tidak terdapat penyakit. Kan rumah sakit itu adalah rumah sakit bisa dibilang kompleks di dalam bukan hanya orang yang memberikan pelayanan, bukan hanya pasien atau masyarakat yang datang ke rumah sakit saja yang membawa terkena penyakit, namun orang di rumah sakit juga bisa terkena penyakit. Makanya di rumah sakit itu ada bidang pelayanan yang akan menjaga risiko. Jadi ada namanya manajemen risiko di dalam rumah sakit. Nah, manajemen risiko itu menangani apa? Menangani bagaimana supaya di dalam rumah sakit itu baik petugas atau tenaga medis itu juga tidak terkena penyakit atau risiko kecelakaan dalam bekerja. Ya, jadi ada bagaimana itu. Jadi dari sisi preventifnya adalah itu kalau di rumah sakit, ya. Oke, jadi sudah paham berarti ya bagaimana pelayanan secara paripurna, perorangan di rumah sakit. Kemudian kita akan membahas apa perbedaan dari rumah sakit secara umum dan khusus. Bisa kita lihat dari jenis klasifikasinya, ya. Jenis klasifikasinya apa? Bisa bertujuan untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kompetensi bidang yang bekerja sama dengan fakultas kedokteran, ya. Jadi dikatakan utama karena minimal memiliki 12 jenis pelayanan medik. Ya, jadi kalau kita lihat rumah sakit, kalau contohnya di rumah sakit di Makassar, rumah sakit pendidikan yang kalian lihat yang seperti apa? Rumah sakit apa lagi? Unhas. Oke, cocok ya. Jadi sama seperti tadi dijelaskan bahwa rumah sakit tersebut bekerja sama dengan fakultas kedokteran. Jadi kalau kita lihat beberapa fakultas universitas yang memiliki fakultas kedokteran pasti ada kerjasama bidang dengan rumah sakit, ya, seperti rumah sakit Ibnu Sina juga, Medikumi, kerjasama dengan fakultas kedokterannya UMI, kemudian rumah sakit Unhas dengan Universitas Unhas, rumah sakit Unismo, ya, betul, rumah sakit Unismo juga, ya, Unismo dengan rumah sakit Muhammadiyah, ya. Nah, kemudian ada juga bagaimana rumah sakit satelit. Nah, untuk tipe rumah sakit satelit ini adalah kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi dia ada kerjasama dengan kompetensi bidang yang 3 ini, ya. Jadi ada bidang kekhususannya lagi, ya. Nah, kemudian dikatakan satelit karena minimal ada 4 pelayanan medik spesialis. Jadi ada kerjasama dengan 4 pelayanan medik spesialis. Nah, kemudian apa bedanya dengan tata kelola klinik? Ya, kalau tata kelola klinik yang baik atau good clinical governance adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, resiko berklinis berbasis bukti, kemudian ada peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan juga, ya, mekanisme monitor hasil pelayanan,
kemudian pengembangan profesional dan akreditasi rumah sakit. Nah, kenapa tata kelola klinik? Karena rumah sakit menyediakan pelayanan yang berhubungan dengan pasien atau masyarakat. Jadi untuk mendapatkan perawatan yang baik, tentunya harus juga mempunyai tata kelola klinik yang baik. Ya, kemudian dia akan menghasilkan kualitas jasa juga yang baik. Rumah sakit akan naik nilainya, ya, naik nilainya baik di mata masyarakat kalau dia punya tata kelola klinik atau pelayanan yang baik, karena meningkatkan kualitas jasa. Tentunya pasien juga akan merasa puas, ya, senang, dan akan kembali datang berobat ke rumah sakit tersebut. Nah, kita tahu apa saja yang masuk dalam risiko, kemudian bagaimana menangani risiko, toh? Kayak gitu. Kemudian apa lagi? Kepuasan pasien. Rumah sakit harus menilai kepuasan pasien. Kenapa? Itu untuk mendukung citra mereka juga, kan? Jadi rumah sakit yang baik itu yang menilai bagaimana kepuasan pasien. Tahu SPM? Tahu. Ya, SPM. Apa itu SPM? Standar pelayanan minimal. Ya, di dalam standar pelayanan minimal, di setiap pelayanan pasti ada indikator kepuasan pasien. Gunanya apa? Itu tadi, karena kita harus menghitung, menilai bagaimana kepuasan pasien dari setiap pelayanan. Oke. Kemudian terima kasih. Jadi cukup sekian untuk materi kita hari ini pada pertemuan ketiga. Kemudian kita akan, insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan keempat pada materi selanjutnya. Oke, terakhir, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan deh. Oke, silakan. Apa yang mau kita tanyakan? Pertanyaan saya, Bu, bagaimana peran administrasi rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan yang menjamin keselamatan pasien? Terima kasih. Bagaimana peran rumah sakit dalam menjamin keselamatan pasien untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit? Jadi, sebagaimana kita tahu, kalau kita belajar tentang administrasi rumah sakit itu, kita akan paham, kita akan belajar tentang SPM, ya, standar pelayanan minimal. Nah, di dalam SPM, oke. Kemudian pertanyaan kedua. Perbedaan administrasi dan manajemen rumah sakit. Dan pasien masuk bagaimana? Toh pasien masuk, pelayanan pasien masuk sampai pelayanan pasien keluar itu seperti apa? Nah, itu bagaimana proses administrasinya, kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau manajemen itu seperti apa? Nah, bagaimana perencanaannya rumah sakit bisa dituangkan pada rencana strategis rumah sakit dan rencana rumah sakit, rencana kerja rumah sakit. Nah, perlu dipahami bahwa dalam manajemen rumah sakit itu pasti kita akan melihat bagaimana perencanaan hingga pengorganisasian, pengarahan sampai evaluasi dan monitoring rumah sakit bagaimana. Nah, itu dia perbedaan metodologinya antara administrasi dengan manajemen rumah sakit, kayak gitu ya. Cukup paham ya dari semua? Iya, Bu. Oke, cukup sekian ya tadi. Masih ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Nggak ada ya? Jadi untuk materi hari ini cukup mengerti? Mengerti, cukup paham? Oke, terima kasih untuk kehadirannya adik-adik semua. Saya doakan kita sama-sama sehat, baik fisik, jasmani, dan rohani. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, di pertemuan keempat pada minggu depan. Oke, mungkin saya tutup ini. Oke, terima kasih. Kurang dan lebih